sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara, bapak ibu semua ada dan saat ini menyaksikan dan bersama-sama beribadah, mengambil satu komitmen untuk kita semua tunduk di hadapan Tuhan, bersatu hati untuk menyembah Dia sekalipun kita ada di tempat yang berbeda. Kita percaya Allah terus bekerja, Allah terus mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang berharap dan percaya kepadanya. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita arahkan hati kita, pikiran kita, seluruh konsentrasi kita hanya kepada Allah. Karena ini saatnya waktu yang indah, kita diberi kesempatan oleh Allah secara bersama-sama untuk menyembah Dia. Inilah hati, pikiran, dan seluruh hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan kepadamu, kami mau menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan yang akan melawat setiap sidang jemaat-Mu, orang-orang percaya saat ini. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami untuk menyembah Engkau, sehingga semuanya boleh mempermuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan ada dimanapun kita berada beribadah saat ini. Biarlah setiap pujian yang akan kita naikkan menjadi bukti iman kita kepada Tuhan. Saya
ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Mazmur 91 ayat 1 sampai 10. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tuhan telah berfirman, orang yang berdiam dalam hadiratnya telah disediakan tempat perlindungan, tempat perteduhan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan lebih semangat lagi. Mari kita berikan ayat.
Bersama orang-orang Kristen di segala zaman, marilah kita menaikkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pujian ini dapat menghantarkan kesungguhan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati dan pikiran. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali pada pagi hari ini sepanjang minggu
ini kami boleh menikmati kuasa dan penyertaan Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini secara khusus kami bersyukur memperoleh kesempatan lagi untuk duduk di kakimu, mendengar sabda Tuhan. Karena firman-Mu adalah hidup dan kuasa Allah yang sanggup memberi perubahan dalam hidup kami. Kami menyambut dengan segala ucapan syukur. Kami percaya Tuhan kembali memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap bersyukur karena kita masih berada dalam suasana situasi yang penuh dengan keprihatinan, tetapi di dalam Yesus kita mempunyai pengharapan. Pada pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan bagi kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Melalui 3 ayat ini kita akan bersama-sama renungkan sebuah tema, datanglah kepada Yesus. Pesan dalam bagian firman Tuhan ini menghubungkan kita dengan pribadi daripada Tuhan Yesus. Kita datang untuk memikul kuk yang Dia berikan kepada hidup kita, dan kuknya itu lebih ringan daripada beban yang kita miliki sendiri, yaitu beban dosa dalam hidup kita begitu berat dan tidak mungkin kita tanggung sendiri. Sebab itu perlu kita datang kepada Yesus. Pertama, ketika kita membaca undangan dan janji Tuhan Yesus dalam ketiga ayat ini, terasa kita mendapatkan kembali satu dorongan dan kekuatan dari kata-kata Yesus ini. Yesus berkata, ketika kita datang kepadanya, Dia akan memberikan kelegaan, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Kelegaan dan ketenangan ada dua hal yang sama, artinya mempunyai makna yang sama bagi jiwa kita. Pertama, kita melihat Tuhan Yesus memberi kelegaan, yaitulah ketenangan di dalam pikiran kita. Ketika kita memikirkan segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan ini, yang sedang kita hadapi, kita membutuhkan kelegaan, kita membutuhkan kedamaian, kita membutuhkan ketenangan lebih dari sebelum kita datang kepada Yesus. Mengapa? Karena pikiran kita mengalami tekanan emosi yang begitu kuat, seperti ketakutan yang mengancam kehidupan kita, kemarahan atau frustasi. Maka kalau hal ini terjadi, kita tidak akan pernah dapat mendengar bisikan suara Roh Kudus
yang ada di dalam hati kita. Jiwa kita akan mendapat ketenangan karena Tuhan memberi dukungan yang selalu ada di samping kita sepanjang kehidupan kita, terutama pada waktu kita menghadapi sesuatu kondisi yang paling rendah dan yang paling menyedihkan dalam kehidupan ini. Kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita akan mendapat dukungan bahwa kita berharga di matanya dan Tuhan mencintai kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 28 ini ada satu undangan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Panggilan dan janji Tuhan Yesus ini kepada semua yang letih lesu dan yang berbeban berat adalah relevan karena semua orang yang berada di bawah kuasa dosa akan mengalami letih lesu, mengalami beban berat, dan dosa menggambarkan apa yang dirasakan oleh semua orang dalam dunia ini. Sekarang kehidupan dalam dunia ini menghadapi tekanan yang begitu sangat berat secara mental, secara fisik, mengalami kelelahan dan juga beban yang begitu berat. Tetapi adanya undangan Yesus melalui firman Tuhan ini, kita percaya jika kita datang kepada Yesus setiap saat, kita datang melalui doa-doa kita. Kita datang untuk menyatakan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan ketika kita duduk dengan tenang, kita berdiam di hadirat-Nya, kita mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita. Istilah berbeban berat berarti kelebihan beban atau memikul beban yang terlalu berat, melebihi daripada kapasitas kemampuan kita untuk menanggungnya. Seperti suasana sampai saat ini, seluruh dunia menghadapi tekanan yang berat itu. Lebih dari 200 negara dan termasuk bangsa kita menghadapi suasana tekanan yang begitu sangat berat. Bersemua merindukan supaya kita bisa terbebas, terlepas dari tekanan, serangan, kematian melalui wabah pandemi corona ini, sehingga seluruh jiwa manusia ada keraguan, ada ketegangan, ada rasa ketakutan dan membutuhkan ketenangan jiwa. Yesus mengundang, Yesus berkata, datang kepadaku. Dia berjanji untuk memberi kelegaan, memberi ketenangan, memberi kesegaran. Sebab masa ini begitu banyak orang menjadi lelah, baik secara fisik, terutama secara mental. Yesus berkata, datanglah kepadaku. Dan Dia berjanji untuk memberi kedamaian dan ketenangan yang dibutuhkan oleh pikiran atau jiwa kita. Dalam ayat 29-30, di sini Yesus setelah Dia mengundang kita datang, Dia katakan, pikulah aku yang pasrah dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu itu ringan.
Saudara kasih oleh Tuhan, kuk adalah pala kayu dengan jepitan vertikal di tengahnya yang memisahkan dua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban yang berat. Kuk di dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan sebuah kesukaran hidup yang ditanggung oleh setiap orang dalam dunia ini. Yesus meletakkan kuk itu, artinya Yesus ikut menanggung beban seberat apapun beban hidup kita. Kalau kita memikul kuk yang dipasang, bukan kita sendiri yang memikul beban yang berat itu, tetapi kita memikulnya, menanggungnya bersama Yesus. Maka kata Tuhan, kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Tuhanlah yang menanggung sebuah beban berat hidup yang kita pikul. Pikullah kuk yang kupasang, artinya agar kita tunduk kepada Tuhan dan secara penuh menyerahkan hidup kita kepadanya. Seperti yang dia katakan, pikulah salib. Kita harus menyangkal diri setiap hari. Yang berikut Yesus katakan, belajarlah kepadaku. Ini menggambarkan suatu proses seorang murid dalam perjalanannya mengalami pertumbuhan dan perubahan hidupnya mengarah kepada karakter Kristus. Tuhan memikirkan perubahan hidup kita, gaya hidup yang diubah melalui hubungan yang semakin erat, semakin dekat, semakin intim dalam persekutuan pribadi kita dengan Yesus. Kita belajar kepadanya oleh karena dia adalah guru agung kita yang lemah lembut, yang rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Jadi kalau kita memahami arti memikul kuk yang dipasang oleh Kristus, artinya kita tunduk kepada pribadi Yesus yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan perhatian dan kepedulian dalam hidup kita menghadapi semua tantangan ujian cobaan hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari sama-sama kita renungkan dan ringkas dan kita simpulkan undangan dan janji Tuhan bila mana kita datang kepadanya. Bagaimana kita dapat tunduk kepada Juru Selamat kita ini? Kita datang, kita belajar kepada pribadinya. Dia adalah guru agung kita. Dia bukan saja mengajar melalui kata-kata, tetapi memberikan satu contoh teladan dalam hidupnya. Lain dengan para ahli Taurat, orang-orang Israel, orang Yahudi merasa memikul beban yang berat karena mereka tidak dapat melakukan hukum yang ditentukan oleh orang-orang Farisi. Mereka pandai berkata-kata, pandai mengajarkan hal-hal hukum itu, tetapi kehidupan orang-orang Farisi ini tidak sesuai. Karena itu bangsa Israel, orang Yahudi memikul beban yang begitu berat. Kalau Yesus katakan, mari datanglah kepadaku, kamu sekalian yang mempunyai beban apapun itu, kita datang kepada Yesus, kita belajar kepada Yesus, karena kita adalah murid dari Kristus. Yesus adalah guru yang terbaik. Kita belajar dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, serta dalam setiap masalah persoalan.
Kita belajar untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih kuat dan lebih dewasa secara rohani, dan semakin serupa dengan karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihinya, oleh sebab itu apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang kita alami pada saat ini, mari datang kepada Yesus. Mari pikul kuk yang dipasang dalam hidup kita, dan mari belajar kepadanya. Maka kita akan mengalami kedamaian dan ketenangan jiwa di tengah hiruk pikuknya dunia ini. Kita bisa tenang dan kita bisa damai, menikmati kehadiran dan kuasa dari Yesus. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati hidup kita, kita yang datang kepadanya, kita yang mau belajar merendahkan diri, dan kita mau pasrah kepadanya. Tuhan memberi ketenangan dan Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat undangan yang Kau nyatakan. Engkau mengundang kami untuk kami boleh selalu hadir dan datang di hadirat-Mu. Karena situasi sekarang ini begitu berat, begitu mengkhawatirkan. Tuhan, kami datang kepada-Mu. Dengan undangan ini kami boleh memegang janji. Ketika kami datang, Engkau berjanji memberi ketenangan dalam jiwa kami. Ketika kami datang, memikul kuk yang Tuhan bebankan dalam hidup kami. Ketika kami datang untuk belajar kepada pribadi-Mu yang penuh dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kami datang dengan penuh iman dan penuh kepasrahan kepada-Mu. Kami yakin dan percaya hidup kami memperoleh ketenangan dalam jiwa kami. Pada saat ini dengan penuh iman, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami sidang jemaat pelita kasih di rumah mereka masing-masing, dalam pergumulan pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kekuatan untuk menghadapi segala persoalan dalam hidup ini. Sebagaimana Engkau telah menang terhadap dunia ini, demikian juga kami anak-anak-Mu akan mengalami kemenangan demi kemenangan itu. Tuhan, terima kasih buat Allah Roh Kudus yang Tuhan telah berikan dalam hati kami masing-masing, yang telah membimbing kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran yang Tuhan ajarkan. Pada pagi hari ini, jamaah saudara-saudara kami, bila ada di antara mereka yang mengalami kelemahan fisik, sakit penyakit, bahkan persoalan yang ruwet dalam hidupnya, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga usaha pemerintah kami dalam menemukan virus anti wabah pandemi 19 ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong aparat yang mempunyai wewenang, khususnya para medis, para dokter. Tuhan pakai mereka, jauhkan ambisi pribadi daripada mereka, tapi mereka mengorbankan waktu, tenaga, keahliannya demi kesejahteraan seluruh umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Berkatilah ya Tuhan Presiden kami, berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran di dalam memimpin pemerintah negara kesatuan Indonesia ini di tengah-tengah kesulitan sakit penyakit ini, di tengah-tengah kesulitan persoalan perekonomian dunia ini.
Tuhan Engkau menolong, Tuhan bangkitkan negeri kami. Istimewa Tuhan beri kesabaran dan hikmat dalam menghadapi serangan-serangan para orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Tuhan jamah hati mereka, dan biarlah kiranya negara Indonesia menikmati kebangkitan, menikmati damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga akan berdoa untuk seluruh dunia, para pemimpin dunia ini. Mari Tuhan juga menolong memberkati, biarlah ada damai sejahtera seluruh dunia ini. Oleh karena Tuhan hadir, oleh karena Tuhan menyatakan kuasa-Mu, dan oleh karena seluruh manusia dalam dunia ini menyadari akan semua dosa-dosa mereka. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan telah mendengar semua doa kami, dan saat ini kami boleh menyerahkan seluruh keberadaan kami, pribadi lepas pribadi, baik yang hadir dalam gereja ini maupun di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, dan kami mau menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dalam persekutuan Allah Roh Kudus